Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Tema renungan kita adalah waktu teduh atau waktu untuk pertemuan pribadi. Di dalam Keluaran pasal 25, kita menemukan ada perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun. Apa sih tujuan pendirian kemah suci? Di dalam Keluaran 25 ayat 22 ada firman Tuhan menyatakan, "Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel." Perhatikan saudara, Tuhan berfirman, "Aku akan bertemu dengan engkau, aku akan berbicara dengan engkau." Itulah sabda Tuhan kepada Musa. Tuhan ingin berjumpa dengan umatnya, dengan kita secara pribadi. Maka Tuhan menyatakan hubungan yang dirindukannya melalui berbagai gambaran di dalam Alkitab. Misalnya seperti Tuhan dan bait Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa kita orang percaya disebut sebagai bait, yang diartikan sebagai rumah atau tempat kediaman. Tubuh kita dikatakan adalah tempat kediaman Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar tamu atau orang yang menumpang sementara, tetapi Dia, Allah, berdiam di dalam kita seperti pemilik rumah di dalam rumahnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, hubungan itu dikatakan seperti pokok anggur dan ranting. Ranting tidak mungkin berbuah jika tidak tinggal atau menempel pada pokok anggur. Gambaran lain di dalam Yesaya 62 ayat 5 disebut sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bayangkan seorang mempelai laki-laki yang bergirang hati melihat kekasihnya datang mendekat. Demikianlah sukacita Tuhan ketika kita datang mendekat kepadanya. Dapatkah Anda merasakannya? Hubungan kita dengan Tuhan juga dilukiskan seperti bapa dan anak di Galatia 4 ayat yang ke-6. Yang ini bukan hanya gambaran, tetapi benar-benar menunjukkan status kita sebagai anak yang dikasihinya. Dan Dia adalah Bapa kita. Sungguh luar biasa, bukan? Bagaimana perasaan kita mengetahui kerinduan Tuhan yang demikian dalam mau berjumpa dengan kita setiap saat. Sebagian orang sering memilih untuk mengenal pribadi dan karya Tuhan melalui pengalaman orang lain, dan dia berkata, biar saja orang lain yang belajar Alkitab dan berdoa, kita tinggal memanfaatkan pengalaman mereka. Kita minta mereka menceritakan apa yang dikatakan Tuhan. Bukankah itu sebabnya kita butuh pendeta dan buku-buku rohani? Mungkin seperti itu pendapat sebagian orang. Namun pikirkan sebentar hal-hal berikut. Dalam hal liburan misalnya, maukah kita berlibur dengan cara meminta orang lain menikmati liburan, lalu ia menceritakannya kepada kita? Dalam hal berpacaran bagi orang-orang muda, maukah berpacaran dengan cara meminta seorang sahabat berkencan dengan pacar kita, lalu dia menceritakannya kepada kita? Dalam menikmati makanan, maukah kita makan dengan cara meminta orang lain mewakili kita makan, lalu ia menceritakan bagaimana rasanya makanan itu? Untuk semua hal ini kita tentu mau mengalaminya langsung, bukan hanya cerita, bukan hanya diceritakan orang lain atau melalui perantara. Bagaimana dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan? Waktu teduh atau waktu pertemuan pribadi adalah waktu yang sangat-sangat penting. Kita menanggapi kerinduan Tuhan dengan menyediakan waktu kita secara khusus berjumpa dengan Dia. Kita mencurahkan isi hati kita dan memperhatikan perkataannya, firman-Nya. Kita datang menghadap Dia, mendengarkan Dia, dan menanggapi atau meresponi Dia. Ini adalah suatu undangan pribadi yang tak dapat diwakilkan. Kita harus berjumpa dengan Dia secara pribadi supaya kita dapat mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, mengalami pertolongan-Nya tiap-tiap saat. Apakah kita akan menjawab, "Ya, aku akan bertemu denganmu ya Tuhan"? Kiranya Tuhan menolong kita
untuk kita sungguh-sungguh memberikan hati kita, seluruh hidup kita, untuk bisa membangun relasi pribadi dengan Tuhan kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kemauan dan juga komitmen untuk senantiasa bersaat teduh, memiliki hubungan pribadi di dalam doa dan firman tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.